Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil mathil hukmiyah. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullah wa rasuluh الذي خصه الله بجميع كمالة العبودية. فصل وسلم على من أتقن القرآن باليقين، وكما قال عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدا غريبا وسيرجع غريبا، أو في الحديث وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون من بعد فساد أمتي، أو كما قال في الحديث. Hadirin sidang jemaah maghrib yang dimuliakan Allah, ummat Rasulullah wa ummat Al-Quran alladzi akramnakum, yang sangat saya muliakan. Semoga Allah memuliakan kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, dan siapapun yang menjadi wasilah daripada kajian dan tempat di mana kita duduk pada malam hari ini. Bapa dan Ibu yang dimuliakan Allah, yang sangat saya muliakan, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada kita untuk kembali melihat betapa Al-Quran yang 1500 tahun silam Allah turunkan kepada Nabi yang paling agung, dan Allah kabarkan sebagai kalam yang maha agung, menjadi penyempurna daripada keagungan syariat-syariat sebelumnya, yang diturunkan langsung oleh Zat yang maha agung, menjawab semua problematika yang maha agung yang akal orang-orang cerdas tidak mampu menjawabnya. Namun wallah, Quran sudah menjawabnya 1500 tahun lalu, sebelum masalah itu muncul kemudian di masa di kurun di mana kita hidup di abad ini. Al-Quran berkali-kali, seandainya kita pernah membaca Quran dan memahaminya, berkali-kali Al-Quran menantang kita sebagai orang yang berakal. Al-Quran dengan sombongnya menantang kita agar menggunakan secara maksimal akal kita, otak kita, pengetahuan kita, untuk melihat betapa Al-Quran bebas daripada intervensi kepentingan nafsu syahwat manusia. Allah memberikan gambaran dalam Al-Quran, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Quran itu bersih daripada intervensi kepentingan syahwat basyariah. Apa itu syahwat basyariah? Tidak ada kepentingan manusia seperti Muhammad. Ketika Quran itu disampaikan oleh Muhammad, tidak ada kepentingan manusia di dalamnya, semata-mata in huwa illa wahyun yuha, adalah semata-mata kehendak, iradah, qadarullah dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat difahami oleh orang yang gemar membaca Quran dan mentadabburinya. Kalau sekedar membaca, hampir semua kita membaca Quran. Walaupun mungkin ada yang membaca sepertiga daripada Quran, ada yang membaca 1 juz daripada Quran, atau nisfun minal Quran, atau yang membaca kullun minal Quran, semua Quran. Itu pun tidak menjadi problem buat kita, sebab dalam kaidah pemahaman aslus sunnah wal jamaah, illam taf'aluhu kulluh fala tatrakuhu kulluh. Kalaupun kau tidak bisa membaca Quran kesemuanya, janganlah kau tinggalkan semuanya. Kalaupun sunnah itu kau tak mampu lakukan semuanya, it's okay, tapi jangan tinggalkan semuanya. Ini dalil untuk apa? Jangan sampai karena keterbatasan kekuatan kita untuk menghidupkan, melakukan semua aktivitas sunnah yang dicontohkan Rasul, karena kita punya keterbatasan, lalu kita menganggap, sudahlah karena aku tidak mampu menghidupkan sunnah ini, akan kutinggalkan semua sunnah. Tidak demikian cara kita beragama, saudaraku. Illam tafa'aluhu kulluh fala tatrukuhu kulluh. Kalau kau tidak mampu melakukan semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya. Maka Quran memberikan isyarat, ittaqullaha mastata'tum. Takutlah kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuanmu yang sudah barang tentu. Berbeda antara nabi, sahabat, syuhada, aulia, ulama, dan orang-orang am sekelas kita. Tentu berbeda rasa takut kita dengan mereka.
Apakah sama Kiai kelas kita Ustaz dengan orang-orang berilmu? Tidak. Quran yang mengabarkannya. Bagaimana kata Quran? Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yang takut kepadaku itu ulama. Ini bentuk plural daripada kalimat alim. Bentuk tunggalnya alim, ulama bentuk jamaknya atau pluralnya. Maka orang yang punya ilmu biasa disebut alim, tapi karena luasnya pengetahuannya ia disebut sebagai ulama. Yang takut kepadaku kata Allah, ulama. Saya tidak bahas ini dulu. Saya ingin masuk kepada ayat yang saya sampaikan tadi. Apa kata Quran? Afala yatadabbaruna al-Quran? Apakah kalian mereka tidak pernah mentadabburi Quran? Al-Quran tidak mengatakan afala yaqra'una al-Quran. Apakah mereka tidak pernah baca Quran? Tidak. Tapi Quran mengatakan yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka pernah mentadabburi Quran? Tadabbur bil makna kombinasi, mengkombinkan antara membaca dengan mengkaji serta mengamalkan. Ini tadabbur namanya. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kalau itu Quran bukan datang dari sisi Allah, lawajadu, maka mereka, wajadu ini bentuk jamak, kata ganti orang ketiga jamak. Jadi kalau kita belajar balaghah sastra Arab, ada kalimat kita mengkiasnya begini. Wajada, wajada, wajadu, wajadat, wajadata, wajadna, wajadta, wajadtuma, wajadtum, wajadti, wajadtuma, wajadtunna, wajadtu, wajadna. Wajadu ini kata ganti orang ketiga jamak. Saya, kamu, dia, kita, kalian, mereka. Maka dalam bahasa Arab mereka berdua itu baru musanna atau tasniyah. Tapi dalam bahasa Arab mereka jamak, mereka adalah thalath fa aksar, 3 atau lebih. Allah memilih kalimat yang begitu agung. Kalau Quran bukan kalamku, maka mereka bukan satu orang, bukan kalangan cerdik pandai saja, bukan kalangan ilmuwan saja, bukan para cendekia saja, bukan para ustadz ahli tafsir saja, bukan para ulama saja, tetapi mereka lawajadu akan mendapati kelemahan pada Quran itu kalau saja bukan kalamku kata Allah. Tapi apa jawaban Allah? Karena ia kalamku, jangankan orang-orang bodoh, jangankan kalangan tidak terdidik, jangankan orang yang tidak mendalami agama, jangankan orang yang belajar agama secara otodidak, bahkan orang yang memiliki niat buruk untuk mencari kelemahan Quran seperti kalangan orientalis, kita melihat semakin mencoba mencari kelemahan Quran, yang mereka dapatkan adalah jatuh cinta, takjub kepada keindahan dan keagungan Quranul Karim yang kita imani sebagai kitab suci. Dari mana Kiai tahu, Ustaz tahu? Kita ambil satu saja contoh. Bapak karena hidup di Jakarta, Bapak tentu begitu familiar dengan satu nama, namanya Profesor Dr. Maurice Bucaille. Ini saya sampaikan di depan Kementerian Kesehatan. Seorang doktor ahli anatomi tubuh manusia. Ini seorang ateis awalnya. Pertama ia Nasoro, ia berpindah menjadi ateis, kemudian ia ragu terhadap keyakinannya, tetapi ia memiliki PR besar. Ketika semua agama berkisah tentang Fir'aun, tentu semua bapak sudah mendengar tadi Syekh Muhammad Al-Dib LC, beliau adalah pemegang Qiraatul Asyarah dari Al-Azhar Mesir. Apa itu Ustaz? Cara membaca Quran, 10 macam cara baca Quran yang pernah dipraktekkan Nabi, itu beliau kuasai semua. Dan imam-imam Haramain banyak yang duduk bersama beliau untuk sekedar mengambil sanad. Kalau yang kita pakai itu yang mana Pak Ustaz? Yang kita pakai itu Hafaz an Asim. Cuman satu itu yang kita baca. Nabi punya cara baca minimal 10
dan setiap negara kita akan mendapati cara membaca Quran yang berbeda-beda dengan apa yang kita pernah dengar di Nusantara ini. Dan beliau alhamdulillah dengan izin Allah, kalau kita duduk lebih lama dengan beliau, ada haflah bernamij yang besar, beliau baca Quran dengan 10 wajah, baru kita tertegun. Ternyata Quran itu begitu indah dan begitu kecilnya, sedikitnya, jahilnya diri kita di hadapan pengetahuan beliau, apalagi di hadapan pengetahuan Allah. Bapak akan dengar, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Beliau akan baca, laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. Tidak uswah, tidak hasanah, iswatun hasanah. Kita akan mendengar beliau akan membaca, kalau wadduha kita sudah biasa dengar, itu namanya imalah. Beliau punya cara baca bainal imalah wal kasrah. Masmu hadha ya habibi? Taklil, tidak berbunyi a, tidak berbunyi i, tidak berbunyi e. Wadduha, beliau akan baca dengan wadduha, seperti lahjah Malaysia. Beliau akan baca dengan itu. Belum lagi beliau membaca khatamin nabiyyin, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Beliau baca dengan bukan khataman nabiyyin seperti mushaf kita, beliau baca wa khatiman nabiyyin. Sahih Habib. Mal hadzal imam? Ini Qalun dan Imam Nafi. Beliau mengatakan cara membaca ini dari Qalun dan Imam Nafi. Semuanya bersandar, bersanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'tu min qabli hadhi anta taqra' bi hadha al-ayah allati taqra'uha billahi inna asy-syirka la dzulmun 'adzim. Man hadzal waqt? Beliau kalau kita membaca suratul Luqman, la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Ulama tafsir di Indonesia membacanya sama. La tusyrik billah, janganlah menyekutukan Allah, inna syirka la dzulmun azim. Karena syirik adalah dosa yang besar. Beliau membacanya berbeda. La tusyrik, janganlah menyekutukan Allah. Billahi inna syirka la dzulmun azim. Demi Allah, syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Beliau membacanya billahi menjadi harful qasam. Ini cara membaca di zaman Nabi untuk mentaukidkan, dan ini ada berapa wajah. Dan beliau tadi duduk bersama kita karena beliau mutakharij dari Al-Azhar Mesir. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dari berjemaah kita bersama beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak ingin masuk kepada beliau, kita masuk yang ini. Apa kata Profesor Maurice Bucaille? Aku mendengar semua agama bercerita tentang Fir'aun. Nasrani bercerita Fir'aun. Semua agama berkisah tentang Fir'aun. Semua berkisah Fir'aun raja yang zalim. Tetapi ending daripada kehidupan Fir'aun tidak ada yang jelas. Semuanya gaib. Semuanya tidak jelas. Tapi ketika aku membuka Al-Quran, kata sang profesor, kubuka Al-Quran kitabnya orang Islam, jawabannya beda. Wa najjaynaka bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Fir'aun kau kutenggelamkan, tapi engkau kuselamatkan tubuhmu. Apa kata beliau? Saya seorang profesor S3 ilmu anatomi tubuh manusia. Saya tanya di Kementerian Kesehatan, ini dokter semua ini, dokter mana yang berani jamin ada mayat tenggelam di Laut Merah sejak saya datang jauh-jauh ke Jakarta, dikasih air putih ternyata, alhamdulillah. Masya Allah, tapi ini nikmat dari Allah. Besok-besok Ustaz kasih saya air jahe biar ceramahnya bisa 3 jam. Alhamdulillah airnya panas, terima kasih Ustaz. Saya kalau lama dikasih jahe bisa 3 jam, karena saya harus setiap hari seperti ini. Besok kita akan di Alhamra, terus ke Gersik, ke Surabaya, kita akan terbang sampai dengan akhir tahun, akan pindah ke beberapa pulau insya Allah. Apa kata beliau? Quran berbicara beda. Kau Fir'aun ku tenggelamkan, tapi kau ku selamatkan. Saya tanya dengan para medis, dokter ahli anatomi tubuh, siapa yang dapat jamin
ada orang tenggelam 5.000 tahun di dasar laut, tetapi tubuhnya akan selamat. Ini taruhannya iman. Ilmu dokter mana yang dapat menjamin ada mayat tenggelam 5.000 tahun lebih, bahkan kata para pakar sampai dengan 9.000 tahun jarak antara Musa kepada Muhammad. Tapi Al-Quran berkata, najainaka bibadanik, jasad Muhammad, jasad Fir'aun akan kuselamatkan. Beliau berkata, Quran begitu hebat, ia menjadikan ini taruhan iman. Kalau sampai jasad Fir'aun itu tidak ditemukan, dustalah Quran. Tapi kalau diketemukan, maka semua kitab suci akan terlihat kebohongannya. Ini cara berpikir orang-orang cerdas. Ketika beliau memberikan mata kuliah umum, sang Profesor Maurice Bucaille, beliau mengatakan ternyata mendapat pesan dari kedubes Egypt, Mesir, bahwa Fir'aun jasadnya ditemukan. Kita pernah mendengar film The Return of the Mummy, kembalinya sang mumi Fir'aun. Itu kan difilmkan oleh Hollywood. Apa kata beliau? Aku tinggalkan kuliah umum, aku terbang ke Egypt, kubuka peti itu, peti mayat. Ketika ku geser mulai dari kakinya, ia bersumpah, seandainya jasad Fir'aun betul-betul utuh, aku akan bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ia geser ini peti mati, peti mayat, dia geser, kaki Fir'aun masih utuh. Geser ke atas masih utuh. Geser ke atas sampai kepala, ia tersungkur dan berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Benarlah Muhammad utusan Allah, karena ia tidak bergantung pada logika manusia dan hukum kausalitas. Agama ini bebas dari intervensi logika manusia. Tidak ada hukum kausalitas di dalamnya. Tidak ada hukum sebab akibat. Sebab jika Tuhan Muhammad berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tidak perlu akalmu itu bisa terima atau tidak. Oh, menurut ilmu modern tidak mungkin jasad manusia 9.000 tahun di laut. Tidak ada ilmu yang dapat jamin itu. Tak ada tubuh yang bertahan dengan air. Tapi Quran tidak butuh pengetahuan manusia untuk itu. Ketika Allah berkehendak selamat, selamat saja dia. Tidak bergantung pada hukum sebab akibat. Padahal saya bilang, Bapak ingat kejadian air Asia jatuh di laut Kalimantan. Air Asia 230 sekian tenggelam di laut Kalimantan Palangkaraya tahun 2000-an. Jenazah pertama yang ditemukan seorang pramugari. Pernah Bapak bayangkan, baru jatuh 2 hari di laut, pramugari yang tubuhnya Bapak yang sering terbang tentu hafal bagaimana tubuh pramugari itu. Dia tak ada yang besar. Ini tubuh pramugari. 2 hari dia tenggelam, dari atas kepala sampai ujung kaki sudah membengkak ke semuanya. 2 hari di laut sudah tidak berupa seperti manusia. Ini pramugari yang seperti itu tubuhnya. Jangan bayangkan kalau bini kita yang tenggelam ke laut bagaimana modelnya. Bapak jangan bayangkan itu, ya kan? Ini yang kurus bisa jadi gemuk, apalagi memang sudah gemuk. Jadi ibu-ibu jangan tersinggung. Kiai, ketika ditemukan ini 2 hari sudah berupa macam itu, bagaimana Fir'aun bisa tetap utuh? Apa yang ingin saya sampaikan, berimanlah kepada Allah tidak dengan akal semata, tapi terimalah ia dengan hati, karena tidak semua persoalan iman dapat dicerna oleh akal manusia. Bapak akan gila ketika Bapak mengkaji bagaimana Ibrahim dibakar Namrud dengan api sebesar gunung, tapi Allah katakan kul nar ya nar,
kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api ademu awakmu nek corong tiang Jawi, ademu. Sejuklah engkau. Allah tak perintahkan api mati, tidak disuruh padam, tapi Allah patahkan logika manusia bahwa karakter api adalah membakar. Allah hapus cara berpikir manusia. Karakteristik api membakar, tapi Allah tidak suruh padam. Allah hanya bilang, dinginlah engkau api, keluarlah dari tabiat asalmu. Api sebesar gunung itu tidak padam berhari-hari, berminggu-minggu. Setelah habis api yang menggunung, Ibrahim keluar dalam keadaan menggigil. Apa yang ingin Allah sampaikan? Allah membatalkan hukum kausalitas, hukum tabi'i, hukum akal kita Allah batalkan hanya dengan ucapan idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Saya tidak ingin bahas ini yang banyak. Saya ingin masuk kepada tema yang diminta panitia. Karena panitia mintanya ukhuwah, saya akan masuk kepada ukhuwah. Nanti kita bahas. Pesan saya yang pertama, mengapa ini yang saya sampaikan? Saya ingin mengajak kepada saudaraku yang tercinta karena Allah, mulai sekarang imani Allah dengan hati kita. Allah kuasa untuk melakukan apapun kharijun minal adah, di luar kadar kemampuan akal kita. Ini cara kita beriman. Baiklah, saya tidak akan masuk kepada bab ini. Saya ingin masuk kepada tema yang diminta panitia, yaitu memperkuat, merajut ukhuwah dan menguatkan silaturahim, persatuan. Bapak, begini, ketika berbicara ukhuwah, ratusan ayat bercerita tentang itu. Tahukah kita bahwa saking pentingnya ukhuwah ini, bahkan orang-orang kafir menyadarinya. Untuk membunuh Muhammad tanpa resiko, caranya adalah kumpulkan semua kabilah. Karena kalau hanya Bani Adi, satu suku yang bunuh Muhammad, maka Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak akan terima. Kabilah itu suku. Bagaimana cara orang kafir menghancurkan Muhammad? Mereka bermusyawarah. Abu Sufyan datang, Abu Jahal datang, Abu Lahab datang. Mereka berkumpul. Apa musyawarah mereka? Bagaimana kalau kita buang saja Muhammad? Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Insya Allah. Dikasih air jahe ini bisa sampai jam 9 malam. Terima kasih. Datang Abu Jahal berkata, kita usir saja. Abu Lahab menjawab, jangan diusir, kita celakakan dia, tapi jangan dibunuh. Datang Abu Sufyan, beda lagi pendapatnya. Datang Iblis berkata, jangan begitu, kalian tak akan mampu melawan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Caranya bagaimana? Caranya ambil semua kabilah, setiap satu suku kirimkan orang terbaik mereka untuk bunuh Muhammad. Katakanlah kalau ini kejadian di Indonesia, Betawinya ambil, Bantennya ambil, Ugi nak kena orang Ugi nak, Idik pada Idik kan, atau orang Sikojo kena orang Padangnya, ya kan, dipanggil juga orang Padangnya, ya kan, atau mungkin tiang Jawi ni kempalakan setantan tiang Jawi, saking Jawi Timur, Jawi Tengah, Jawi pun Kimawan, kempal setantan, ya tahu, Bugisnya dari Sopeng, Penrang, Enrekang, Binjai, Sinjai, Bone, ya kan, kumpulkan semuanya, ya kan. Melayu kumpul, Banten kumpul, Madura kumpul. Setelah kumpul semua, kita bunuh Muhammad, maka mereka tak akan bisa melawan. Kenapa? Karena semua kabilah sudah bersatu membunuh Muhammad. Lihat, orang kafir sadar untuk menghancurkan Islam cukup dengan bersatu saja. Dan ingatkah kita bagaimana Rasulullah mempersaudarakan Muslim? Al-Quran memberi pendidikan yang besar dan mendalam buat kita. Kita lihat, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أنفسهم ولو كان بهم خصاصة
Ini konsep Quran. Orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Yathrib sebelum menjadi Madinatun Nabi, Madinah namanya, ke Yathrib, cara mereka adalah ketika sampai ke sana, orang-orang Ansor menyambut mereka, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini yang tidak ada pada agama manapun. Bismillah. Patokan kita air yang panas ini. Kalau habis ini kita sudah selesai sudah. Jadi tinggal air jahe ini untuk nanti setelah Isya. Pak Kiai. Caranya yang pertama, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini dek gaga kita orang ugi na. Dek gaga. Boten enten lek orang tiang Jawi. Sobung cangreng matur. Ya. Ndak ada orang Padangnya. Ya. Apa yang tidak ada, Kiai? Tidak ada ajaran ini pada agama manapun. Sampai seorang tokoh besar di Jerman dan di Rusia, apa kata beliau? Tidak lama lagi benua biru akan dikuasai Muslim. Kenapa? Karena umat Islam punya satu ajaran yang bukan ajaran manusia, tapi ajaran dari Sang Maha Kuasa yang menciptakan manusia. Apa ajarannya? Muatan ajaran itu ialah selalu berkasih sayang dengan siapapun. Walau kana bihim khasasah. Diajarkan untuk berbagi sekalipun sebenarnya kita butuh terhadap apa yang kita berikan. Ini yang tidak ada dalam agama manapun. Ini yang mengatakan bukan seorang ulama, seorang tokoh katedral, seorang tokoh gereja besar di Jerman dan Rusia yang mengangkat topi kebesarannya, ia letakkan di atas meja mimbarnya, ia berkata, tidak lama lagi kalian akan melihat benua biru, yang memang disebut benua biru karena alamnya biru dan mata-mata orang sana, bola matanya berwarna biru. Kalau kita kan hitam, kadang-kadang merah. Kapan merah Pak Kiai? Kalau lagi lihat duit sering merah mata kita, ya kan? Mata kita hitam, tapi kalau lihat duit kadang-kadang merah. Apalagi matanya ibu-ibu biasanya. Pak Kiai, bagaimana mungkin benua biru bisa dikuasai Islam? Wahai tuanku, kata jemaat beliau. Apa jawabannya? Kalian lihatlah umat Islam, ketika mereka bertemu, mereka akan saling tersenyum satu sama lain, karena Nabi yang mengajarkan tabassumuka ala wajhi abi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah yang paling murah, tidak perlu berbiaya, cukup melemparkan senyum. Dan itu gaya boten enten, tidak ada dalam agama manapun. Kita diajarkan bertemu, senyum. Ketika senyum, idkhalus surur ala qalbil mu'min ibadah. Mengapa kita tersenyum? Karena kita ingin menggembirakan saudara kita yang ada di hadapan kita. Dengan senyum engkau menggembirakan dia, menggembirakan hati saudaramu adalah ibadah di dalam Islam, dan ini tidak ada dalam agama kita. Bagaimana kita bisa mengalahkan Muslim? Apa kata beliau? Ajarannya bukan ajaran logika, ajarannya melampaui kecerdasan manusia. Kalkulasi matematis ia bantah. Ini kan orang pintar semua ini. Ini kan orang-orang kalau hitung kalkulasi, mungkin ahli akuntansi perusahaan, akuntansi pemerintah, ya kan, ahli keuangan semua. Ia datang bawa agama, tapi kalkulasi matematis yang ditemukan oleh para pakar dia bantah. Coba Bapak bawa Islam dengan kalkulasi matematis, Bapak tidak akan pernah ketemu.
2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8, 8 kali 4 sama dengan 36, 32. Bapak akan berhitung begitu. 100 dikurang 10 akan menjadi 90, 90 dikurang 80 sisa 10. Kalau engkau punya uang 100.000, berikan 90.000, sisalah 10.000 uang di sakumu. Ini kalkulasi matematis. Agama tidak begitu. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Kalkulasi yang dibawa Muhammad kalkulatornya error. Kalau kau punya uang 1.000, kau kasihkan 1.000, seperti satu biji kau tanamkan, tumbuh 7 cabang, dari 7 cabang masing-masing tumbuh 100 biji yang baru, maka kalikanlah 1 kali 7 kali 100, maka 1.000 kau sedekahkan, Allah ganti dengan 700.000 rupiah. Ini cara Allah menghitung. Ini tidak ada dalam agama kita, kata beliau. Dan Islamlah yang mengajarkan untuk berbagi. Muhammad datang membawa agama. La yu'minu ahadukum man bata ala syu'bin wa jarihu ja'i' wa huwa ya'lam. Tidak beriman orang yang tidur kenyang, tetangganya tidur dalam keadaan lapar, ia mengabaikan tetangganya yang lapar padahal dia bisa membantunya. Lihatlah indahnya ajaran Islam, betapa ia peduli sekalipun kepada orang yang berbeda agama. Muhammad menjadi prototipe, contoh. Saya lucu ketika ada orang Islam mengolok-olok agamanya. Saya katakan itu orang teramat bodohnya. Dhalun mudhallun, sesat menyesatkan. Kalau orang beda agama menghina Islam, saya paham karena ketidakpahaman mereka. Ada orang beda agama melecehkan Quran, saya paham karena mereka bodoh. Ada orang di luar agama kita menghina Allah, kita paham karena keterbatasan pengetahuan mereka. Tapi menjadi lucu ketika ada seorang muslim, apalagi sekali berpejabat tinggi, apalagi sudah digelar sebagai buya dan kiai, berani berkata Islam bukan agama yang sempurna. Apakah kita perlu katakan dia adalah kiai? Perlukah kita panggil ustaz dan buya? Perlukah kita katakan orang ini sebagai ulama? Padahal Quran dalam Maidah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Tapi dia katakan Islam bukan agama sempurna. Terakhir, ini orang-orang Jakarta semua. Ada seorang berani berkata pintu syurga tidaklah harus la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Padahal kita punya keyakinan man akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa yang bisa sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan Islam, dakhulal jannah, kata Imam Muslim, dia pasti masuk syurga. Itu buya berani berkata itu tidak benar. Semua agama akan masuk surga asal dia baik. Baru saja kita mendengar seorang jenderal berani berkata Tuhan itu bukanlah manusia seperti orang Arab. Belum lagi kita mendengar begitu banyak orang-orang yang melecehkan Quran yang notabene mereka seorang muslim. Apa yang ingin saya sampaikan? Kalaulah dia non muslim kita paham, tapi kalau dia muslim, semoga Allah berikan hidayah atau segera Allah berikan peringatan keras karena kasihan dia akan menyesatkan. Terlebih ketika dia punya panggung, punya forum, punya mimbar, demi Allah akan banyak orang yang ia sesatkan. Semoga Allah selamatkan kita dari kelompok ini. Amin Allahumma amin. Bapak yang saya muliakan, kita tidak bahas ini. Apa kata sang pendeta? Bapak kalau ke Kalimantan Barat ada seorang pendeta namanya Sabran. Mungkin Bapak dengar tuh, bisa search di YouTube. Mati 6 hari, hidup lagi. Dia bilang apa? Ku dengar di kubur itu semuanya baca la ilaha illallah. Yang mereka teriaki itu namanya Allah. Ini pendeta. Ini bukan fitnah. Bapak bisa ngomong dengan saya antar Bapak ke rumahnya.
4 hari mati, ditawari jangan masuk Islam, dibelikan mobil sedan, kebun sawit, karena kita di Kalimantan kebun sawit dan tambang nikel, timah, uranium dan sebagainya, ya kan, di sana boksit. Diberikan mobil mewah, rumah mewah, gaji tetap. Beliau mengatakan lebih baik aku mati dalam kefakiran tetapi aku memegang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini beliau, saya tidak bahas pendeta. Apa kata beliau yang di Jerman, di Rusia? Bagaimana mungkin bisa mengalahkan ajaran Islam? Muhammad menjadi prototipe, menjadi contoh, uswah, qudwah. Apa yang dia lakukan? Ia mengumpulkan orang-orang non-muslim, disejajarkan di samping beliau peristiwa Futuh Mekah. Lalu Muhammad berkata, inna hadha yahudiyan, hadha nasraniyan. Ini Yahudi, ini Nasrani. Man adahuma faqad adhani wa ana zimmatuhuma. Siapa yang mengacau, mengganggu keduanya, sama dengan mengganggu aku menjamin kehormatan mereka dan agamanya. Lihat ini, Muhammad tidak pernah memaksa orang pindah agama. Ketika peristiwa Futuh Mekah, Nabi menjamin Nasara silahkan berdampingan, Yahud silahkan berdampingan. Tapi lucunya ada segelintir ormas menggelintirkan ayat dan berkata, bagaimana mungkin konsep Islam mau diterapkan? Bagaimana dengan orang-orang yang berbeda keyakinan? Karena kebodohan mereka. Ingat Piagam Jakarta. Ini Ustadz pengen saya ceramah sampai jam 10 malam. Masya Allah, jazakallah. Masya Allah. Sebenarnya saya pengen batuk, cuman karena di Jakarta saya takut bapak curiga saya corona. Alhamdulillah, sejak saya orang musim corona saya tetap normal dakwah bersama Anies Baswedan di mana. Tetap kalau diadu sehat, bapak mungkin swab sebulan 2 bulan sekali. Saya siap tiap 2 minggu sekali, bisa 1 minggu sekali. Karena syarat penerbangan PCR mesti di swab PCR dan antigen dulunya. Jadi kalau secara medis sehat saya daripada bapak, kata medis. Tapi kalau bab mati kita sama tak tahu. Ada yang sehat tiba-tiba mati, ada yang sakit tapi tak mati-mati. Betul? Jadi kata Imam Syafi'i, kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab. Berapa banyak orang yang sakit tapi tak mati-mati sepanjang umurnya, dia tak mati-mati. Apa yang ingin saya sampaikan? Mati itu tidak bergantung pada sakit apapun. Saat datang ajal kita, tiba-tiba orang berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang meninggal? Itu Pak Haji. Yang mana? Yang tadi ngimami asar. Masya Allah, dia masih sehat-sehat. Mati tak pernah ada yang tahu. Boleh jadi saya yang sehat belakangan, bapak duluan, kita kan tak tahu. Boleh juga sebaliknya, bapak duluan saya belakangan, saya tak tahu itu. Sama-sama tak tahu kita, ya kan? Semoga semuanya diberkahi umur. Amin Allahumma amin. Mohon maaf saya bercanda biar saya agak rileks sedikit. Bismillah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ada orang tanya kepada saya, Pak Kiai, Ustaz, bagaimana kalau umat Islam memimpin? Bagaimana aturannya? Saya bilang, kalau umat Islam yang pimpin, aman semua. Bapak kan orang yang percaya media. Saya pengen tanya, ini orang Jakarta semua. Bapak pernah dapat negara muslim membantai orang beda agama? Saya minta satu orang berdiri di mana? Bapak kan percaya media, Islam itu teroris. Ciri-ciri teroris, dia pakai jenggot.
dia suka ikut kajian, ya kan? Dia hafal Quran, dia rajin ke masjid. Nanti kalau ditangkap pasti atributnya Islam. Sekarang saya mau tanya, ini rame-rame datang begini ratusan orang. Saya pengen satu saja contoh. Bapak pernah dapat orang Islam menjadi pemimpin membantai orang beda agama di negara mana? Tidak ada, Pak. Masih Bapak percaya itu media? Bapak boleh search di Google atau YouTube, cari. 74 tahun kita 90% di negeri ini. Bapak pernah kita ganggu Papua? Tidak pernah. Sumatera Utara, Toba dan sebagainya, Samosir, tidak pernah. Ternate, Poso, kita tak pernah ganggu. Orang beragama, Kalimantan, tidak pernah kita ganggu. Kita 90%. Logikanya, satu pulau Jawa saja, habislah yang lain. Tapi apa yang terjadi? Islam punya konsep yang sempurna. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang engkau berkomunikasi, bermuamalah, berbuat baik kepada orang yang beda agama dengan engkau. Kalau engkau jadi pemimpin, yuhibbul muqsitin, adillah kepada orang yang berbeda keyakinan dengan engkau. Para gubernur sering datang kepada saya, Kiai, bagaimana Kiai? Begini-begini. Saya bilang, ketika engkau menjadi pemimpin, Islam mengajarkan adillah kepada orang sekalipun beda agama. Kalau soal akidah, lakum dinukum, lakum dinukum. Nah, ini pesan saya yang pertama. Ini azan Kalimantan. Afwan, saya sebentar. Karena waktu kita berbeda, jadi ini lebih dulu azan, karena terakhir saya di Kalimantan. Kesimpulan yang pertama, jangan alergi terhadap Islam. Apapun citra buruk yang ditempelkan kepada Islam, sungguh itu adalah propaganda untuk menghancurkan Islam. Hanya orang-orang yang bodoh, yang kata Imam Syafi'i, yang mudah termakan fitnah dan propaganda. Orang berilmu, kata Imam Syafi'i, mengetahui fitnah ketika pintunya mulai dibuka. Orang berilmu sudah tahu ini fitnah dan propaganda. Tapi orang bodoh baru tahu saat kerusakan sudah terjadi, dia baru sadar yang ia pilih ternyata seorang penipu. Saya tak bahas lagi nih. Kesimpulan yang kedua, teruslah di jalan Allah walau jumlah kita sedikit. Karena semut Nabi Sulaiman punya semut bisa berbicara pada beliau. Semut yang membantu memadamkan api Nabi Ibrahim diolok oleh kawan-kawannya. Ya Namlah, hei semut, api sebesar gunung, kau bawa air di atas kepalamu untuk memadamkannya, tidak mungkin padam. Tapi semut itu berkata, mungkin aku tak dapat memadamkan api itu, tapi aku perlu membuktikan aku berada di pihak yang mana dalam hidupku. Kita perlu terang. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil, dengan segala konsekuensinya. Sudah barang tentu. Bukan perkara menang atau tidak, tapi ini perkara agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita harus tetap berpihak kepadanya. Ini kesimpulan yang kedua. Yang ketiga, saya berpesan, Kiai, tidak apa-apa, ini sepertinya kode alarm Isya. Saya bacakan hadis biar kita dapat dalil. Mudah saja. An Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtadda al-barud fabakkir bis-shalah. Nabi kalau beliau sangat dingin, ada satu kondisi keadaan, beliau salat disegerakan.
tapi kalau keadaannya memungkinkan, beliau akhirkan solatnya. Bahkan kata Abdullah ibn Mas'ud, aku senang laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan umatku, aku senang mereka solat isya-nya ditakhirkan dan digandingkan dengan solat malamnya. Jadi ini hadis untuk duhur dan isya ada keringanan yang diberikan oleh Rasulullah, dan ini hadis sahih. Ulama sepakat as-sahihul asy-Syaikhani Bukhari dan Muslim. Tapi nanti kita bahas, tidak apa-apa. Kita sedikit lagi, saya kesimpulan lalu azan lalu kita solat insyaallah. Kesimpulan yang ketiga, Bapak, saya berpesan setelah pastikan kita berpihak di mana. Ini kesimpulan kedua. Yang ketiga, Islam mesti bersatu. Jangan mau dipecah belah. Pak, saya Nahdlatul Ulama. Sila. Kalau Pak Muhammadiyah, boten apa-apa. Pak, saya Persis. Pak, saya HTI. Walaupun sudah dibubarkan, silakan. Pak, saya lebih senang yang harokahnya jelas seperti FPI. Oke. Pak, saya senang gabung dengan komunitas ini. Silakan. Konsep beragamanya adalah idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Ini cara beragama. Kalau hadisnya sudah jelas dari Nabi, walaupun berbeda dengan kebiasaan saya akui itu benar walau saya tidak mengikutinya. Contoh, dalam riwayat Ibnu Mas'ud, Nabi pernah berwudu satu kali. Dalam riwayat Ibnu Abbas bisa dua kali. Dalam riwayat Abu Hurairah, Aisyah bisa berwudu tiga kali basuhannya sempurna. Artinya apa? Kalau mau basuh satu, jangan bilang itu sebagai tidak boleh dan tak sah. Yang dua, jangan bilang itu batal. Yang tiga, itulah yang paling sempurna. Kita terima. Kiai, saya orang yang suka pakai jenggot. Dalilnya ada. Kata Nabi, cukurlah kumismu dan biarkan jenggotmu. Tapi jangan mentang-mentang punya jenggot, kita bilang orang yang tak berjenggot ahli neraka. Ini cara kita beragama salah. Saya suka jenggot, tapi ketika saya lihat kawan saya tak berjenggot, semoga suatu hari Allah berjenggot, dan jenggot bukanlah takaran orang itu bernilai di hadapan Allah atau tidak, tapi jenggot mengindikasikan dia muslim, dan jenggot mengisyarahkan tanda kenabian. Dan kata Imam Malik, tidak sah solat seorang yang imamnya tidak berjenggot. Kata Imam Malik. Tapi kata Syafi'i, tidak apa-apa walaupun tidak berjenggot. Terus yang punya jenggot jangan mentang-mentang. Ya toh? Yang tidak punya jenggot juga tahu diri. Ini cara beragamanya indah, ya kan? Pak Kiai, saya suka imamah karena dalilnya ta'ammamu, pakailah imamah karena sesungguhnya para nabi berimamah. Bapak pernah lihat dalam museum kopiah Nabi masih macam ini, ada songkoknya tinggi, dibalut oleh imamah. Ini cara berpakaian Nabi. Bapak lihat pakaian Nabi semua seperti ini. Ini sunnah. Tetapi saya tidak katakan orang yang pakai celana itu lebih hina daripada saya. Yang pakai sarung lebih hina. Yang pakai syirwal lebih hina. Jangan begitu cara beragama. Bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak pandang pakaianmu, yang Allah pandang hati dan amalmu. Jadi konsep beragama kita tidak lagi cari perbedaan. Pak Kiai, ada orang sholat Pak, Allahu Akbar sampai di telinga, ada Allahu Akbar sampai di dada jikodong. Macam mana itu kata orang Makassar? Macam mana itu Pak Kiai? Kata Nabi, karena Rasulullah idza yukabbara yu'adhi udunai. Nabi kalau sholat angkat tangan sejajar dengan telinganya. Dalam hadis lain, yu'adhi mankibai, sejajar dengan bahunya. Artinya sengeten gisai, yang begini iya betul, ya kan? Jadi tidak usah repot sholat ngurusi tangannya orang. Nah itu bahaya tuh. Jangan begitu cara kita sholat. Gitu? Sudah. Pak Kiai, Allahu Akbar, ada yang letak di sini. Betul. Kata Albani begitu. Ya kan? Imam Ahmad mengatakan setah tasabrih. Fauqa sadri, di atas dadanya. Ini dada di atas.
Kata Syafi'i, baina sadri wa sirrati, antara pusat dengan dadanya, di tengah, yang biasa kita pakai. Sebagian ulama Syafi'i mengatakan miringkan sedikit ke kiri karena ada hati di situ, tekan. Ini ulama sufi kalangan Syafi'i mengambil ini karena dengan begini ini lebih nikmat solatnya. Pendapat mereka ini kalangan Syafi'i, tapi di tengah ini sudah dibolehkan. Sebagian ulama Maliki dan Abu Hanifah meletakkan sejajar dengan pusatnya, bahkan Imam Malik di bawah pusatnya, dan sebagian ulama Maliki tidak bersedekap sama sekali. Jadi solat kita enak. Allahu Akbar, oh saudara saya. Allahu Akbar, oh saudara saya. Allahu Akbar, oh saudara saya. Allahu Akbar di pusat, oh saudara saya. Allahu Akbar, oh saudara saya. Allahu Akbar, oh saudara saya. Idza shalla fa ikhwanukum fid din. Kalau dia masih mau solat, dia saudaramu. Jangan kau cari-cari kekurangannya. Oh Pak Kiai, saya ketemu orang solat, ketika dia ruku, yang jatuh lututnya dulu. Kata Imam Tirmidzi, betul. Rasulullah ketika solat, beliau jatuhkan lututnya, baru telapak tangannya. Beliau kalau solat berarti begini, Allahu Akbar. Tapi kata Imam Tirmidzi, beliau kalau solat jatuhkan tangannya dulu ketika usia beliau sudah menginjak usia senja, seperti yang tua-tua kakek-kakek ini. Kalau jatuh lututnya dulu sudah tak kuat, tangannya yang turun ke bawah dulu. Maka yang lutut dulu itu boleh, sunnah. Yang tangan dulu itu sunnah, ya kan? Yang tak boleh mana Pak Kiai? Jidat dulu, ya kan? Jadi kalau sholatnya lutut betul, tangan betul. Kalau sholatnya nyungkur dulu, itu yang tak boleh. Jadi kita mulai sekarang berhenti cari sholat, cari tangan. Asyhadu an la ilaha illallah, itu saudaramu. Belum selesai tahiyat, tangannya sudah keluar, itu pun saudaramu. Ini kata Ahmad bin Hanbal. Kata Syafi'i ketika menyebut illallah, ya kan? Kata Maliki, Hambali, semuanya ternyata ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau kita tak usah repot urus tangan orang. Selama yang keluar ini betul lah dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Betul lah sudah. Yang tak boleh kalau dia asyhadu an la ilaha illallah, ini tak boleh. Tak ada dalil itu. Ya kan? Mulai sekarang saudaraku, yuk silahkan kita berbeda dengan konsep satu ikhtilaf baina ummati rahmah. Berbeda adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Jangan lagi cari perbedaannya, cari kesamaannya, sama-sama muslim. Insya Allah. Saya kira hanya ini yang dapat saya sampaikan, yang benar daripada Allah. Bila salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mengakhiri semua kajian ini, wallahu a'lam bissawab. Yang benar hanya semata datang dari Allah. Kekurangan itu kekurangan saya pribadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah persatukan kita, kuatkan Islam dengan persatuan di antara kita. Amina ya rabbal alamin. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.